Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutran Aryono, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan tugas praktek mengajar mata kuliah Micro Teaching. Are you ready? Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Ya, untuk menambah literasi kita, mengawali dulu dengan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya, dibuka surat Al-Maidah ayat 48. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Baik, silakan berdiri dulu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Sebelum Bapak mulai ke materi, Bapak ingin mengkondisikan kelas kita pada kesempatan ini dengan dengan iklim yang menyenangkan, dengan kondusif. Maka dari itu Bapak perlu untuk memeriksa dulu kerapian kalian. Kita ulangi lagi ya, ingat dulunya adalah kata Pak Guru ya. Untuk berikutnya apa yang kita lakukan adalah setiap ada kata Pak Guru itu yang harus kalian lakukan ya. Tapi kalau tidak ada kata Pak Guru berarti kalian tidak perlu lakukan. Paham? Bisa dimari? Oke, kita pada kesempatan kali ini kita memiliki sebuah tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin memberikan sebuah stimulus pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya yang pertama yaitu di antara kalian mungkin ada beberapa siswa atau siswi yang pernah menggapai atau memiliki prestasi waktu di SMP. Mungkin ada yang pernah berprestasi. Oh ya, tapi bisa diceritakan prestasinya apa? Juara 1 lomba primer. Untuk selanjutnya, di sini Bapak menyajikan beberapa buah gambar, ya, yang kalian bisa menganalisa, ya. Di situ ada pertanyaannya. Dari keempat gambar ini, apa pesan moral yang kalian pahami dari gambar? Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang sudah kita baca bareng-bareng tadi ya. Apa isinya? Di situ isinya adalah tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Artinya kita sebagai warga sekolah, kalian sebagai siswa, kami atau saya sebagai guru itu harus membangun sikap kompetisi dalam kebaikan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi, namun sebelum kita ke materi inti, di sini saya akan kembali membacakan
apa tadi, surat Al-Maidah ayat 48 tadi ya. Mohon kalian untuk bisa menyimak dan memperhatikan. Oke, baik, silakan didengar ya. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak, kurang enak ya. Silakan disimak, didengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Setelah saya membaca tadi, kita dapat memahami bahwa ternyata berkompetisi dalam kebaikan itu adalah sebuah perintah ya. Yang perintah itu diturunkan lewat Quran surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 48 ya. Lalu apa isi dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 tersebut? Itu adalah yang pertama bahwa Allah itu diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Hak itu apa? Kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya. Siapa yang mengantar? Siapa? Malaikat Jibril. Kemudian kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya dalam kedudukannya sebagai pemelihara Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaknya orang yang beriman itu memutuskan perkara-perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kemudian tiap-tiap umat memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah juga mengkaruniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Baiklah, untuk selanjutnya untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan menyajikan sebuah materi yang berupa video. Silakan nanti disimak dan dipelajari ya. Silakan disimak dan dipahami. Kita membahas rangkuman materi PAI kelas 10 bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Materi ini sudah berguru mereka ya. Mari kita mulai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan, karena kita hidup tidak selamanya di muka bumi ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah salah satu ayat yang mengajarkan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Nah, kalian coba baca ya dengan khusyuk Quran surat Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Nah, ini adalah artinya.
Nah, surat Al-Maidah itu termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Nah, adapun kandungan surat Al-Maidah yang 48 adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, yaitu artinya kebenaran. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian tiap-tiap umat itu memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Oke, baik ya. Demikian sedikit penjelasan yang lewat video pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan dari video tadi, kita dapat mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama adalah perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 48 ya. Terus ada beberapa manfaat tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan seperti yang dijelaskan dalam video? Ada yang bisa menjawab? Dipa, coba. Baiklah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja untuk kalian, di mana untuk teknisnya nanti kita akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan pokoknya di sini. Ya, dibuat presentasinya ya. Terus dicatat poin-poinnya yang penting yang ada di materi. Kalau perlu tambahan buku paketnya buka. Gimana? Bisa loh? Bisa. Ya. Gambarnya dipahami ya. Baik, untuk presentasi pertama mungkin kita mulai dari kelompok pertama, kelompok auditori. Sudah siap? Ya, silakan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok lain silakan disimak, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Setelah kami menyimak, menganalisis, dan berdiskusi dengan teman kelompok kami, dapat mengambil poin-poin penting dari materi video pembelajaran. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Saya, apa manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan? Oke, terima kasih. Akan dijawab oleh Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sebuah evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari. Di sini Bapak menyajikan sebuah kuis, ya, kuis. Sebenarnya kuis ini adalah sebuah pertanyaan yang Oke, demikian tadi ya kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Tibalah saatnya kita akan membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Beberapa kesimpulan yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa perintah kompetisi dalam kebaikan itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian beberapa contoh perilaku berkompetisi dalam kebaikan diantaranya adalah apa tadi? Dengan sikap bergotong royong, dengan belajar yang rajin, dengan sholat berjamaah, dengan apa lagi? Banyak. Seperti tadi sudah dipaparkan, mengucap bismillah ketika melaksanakan awal kebaikan, ya, itu dan lain sebagainya. Baiklah, untuk yang terakhir di sini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan penutup, yaitu apakah pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini kalian mengalami kesulitan? Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita sudah berjalan, ya. Dan untuk kegiatan pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang etos kerja yang tadi sudah disinggung di pemaparan kita di awal. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang etos kerja, ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai bentuk semangat motivasi bagi saya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kita dapat mengambil hikmahnya, dan yang paling penting adalah kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar, tetap rajin dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah, agar apa? Kita menjadi salah satu pelaku berkompetisi dalam kebaikan. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kita tutup dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas untuk membaca doa. Baik, ya, cukup sekian dari Bapak, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.